Hai teman onlineku semuanya, jumpa lagi dengan saya TKI atau PMI yang ada di Kanada. Jadi saya akan menceritakan kisah saya yang kelanjutan dari video aku kemarin. Dan ini bukan suatu kisah keberhasilan atau sukses yang secara instan. Ini kisah tentang air mata, kerinduan, pengorbanan, dan keyakinan yang gak pernah padam. Jadi waktu itu aku masih ingat pertama kali aku meninggalkan tanah air, ya, dan juga meninggalkan anakku yang waktu itu masih umur barangkali 2 tahun belum cukup. Dia masih belajar jalan dan juga belajar ngomong. Tapi karena waktu itu keadaanlah yang memaksa saya harus menjadi TKW di Singapura. Benar-benar tidak mudah waktu itu. Jadi kenapa pilihan aku waktu itu ke Singapura? Karena aku berpikir bahwa di Singapura saya bisa belajar langsung untuk bisa berbahasa Inggris. Dan yang lainnya yaitu saya bisa belajar adaptasi dengan culture orang asing yang benar-benar berbeda dengan culture atau adat kita. Dari situlah, dari Singapura 2 tahun, kemudian saya lanjut lagi untuk ke Hong Kong. Ya. Ke Hong Kong waktu itu sebenarnya tujuan saya untuk mendapatkan gaji yang lebih besar. Ya toh. Waktu pertama-tama memang susah, soalnya saya harus adaptasi lagi dengan orang baru, juga bahasa baru yang beda. Di Hong Kong kan kita pakai bahasa Kantonis. Ya, tapi berhubung waktu itu saya juga jobnya jaga anak, jadi bahasa Inggris juga diperlukan. Jadi saya merasa hari-hari terasa panjang waktu itu ya. Bangun pagi sebelum matahari terbit, tidur setelah semua orang sudah terlelap. Ya, dan tapi alhamdulillah waktu itu saya mendapatkan bos yang sangat baik ya. Jadi saya dapat kamar tidur sendiri, dapat hari libur, makanan juga cukup, sampai untuk bos saya yang terakhir itu sebelum aku ke Kanada, beliau itu nangis-nangis minta saya untuk tetap tinggal di sana dan menjanjikan akan dikasih bonus, tapi saya tetap niat mau ke Kanada. Jadi saya mencari job di Kanada itu waktu masih saya bekerja di Hong Kong. Ya. Dan sampai akhirnya ada peluang jadi caregiver di Kanada. Jujur, waktu itu saya sempat ragu karena bahasa Inggrisku gak bagus. Dan aku juga gak tahu siapa yang akan menolong aku di sana kalau terjadi apa-apa. Dan waktu itu ya, bekal saya itu cuma paspor, work permit, dan juga uang $500 Kanada. Itu saja. Ya. Tapi saya sangat bersyukur ya. Waktu itu begitu saya
mengirimkan resume saya ke sebuah agensi langsung di Kanada, dan akhirnya ada majikan yang seneng sama saya. Akhirnya majikan itu mengirimkan LMIA ke Kanada. Saya mengurus semuanya, dokumen, ambil IELTS waktu di Hong Kong. Dan setelah semua beres, saya pulang ke Indonesia, mengumpulkan dokumen lagi yang dibutuhkan, lalu apply di Jakarta. Ya, tidak lama ya, cuma 2 bulan, sekitar 2 bulan saya apply, visa saya di approve, dan saya terbang ke Kanada. Jadi untuk teman-teman saya tekankan, ya, kalau teman-teman setelah lulus SMA belum cukup umur, jangan sampai memalsukan dokumen untuk menuakan umur ya. Tunggu sampai umurnya mencukupi. Cari saja dulu pengalaman kerja di Indonesia. Ikut kursus di First Aid, babysitting, atau cari job baby sister di Indonesia. Ya, itu tadi pesan saya, jangan sampai memalsukan dokumen untuk menuakan umur di ijazah atau di paspor. Salam dari Kanada. Ikuti video saya selanjutnya ya. Bye-bye.